memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big anakku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi berdiri kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Anda masih mendengarkan Perempat Makassar. Jauh-jauh aku datang dari tanah Jawa. Iya, Pak Merwan ini sebagai manajer media Lautan bebas hanya untuk jumpa dengan. Baik, nah Pak Melton ini itu kan populer padamu. Masyarakat juga tertarik investasi aset digital. Tapi masih banyak yang
badan. Sungguh mati aku jatuh cinta kepadamu. Anak darah Tanogi selalu menawan hati. Aluna sirapi bangi, wajahmu terbawa mimpi. Iya, tapi nggak terlalu digital ya. Kau ujiku binasai, aku hadir di sini. Ribolah angko indahmu untuk meninang dirimu. Ku jadikan teman hidupku selama hayat di kandung badan. Sungguh mati aku jatuh cinta Pemahaman saya ini ya. Iya. Kalau kripto Indodax ya. Ada Itu yang populer kali yang ya. populer yang Ya, saya tahu taunya gitu ya ya. Indodax. Kadang-kadang biasa ada yang sebut begini. Harganya kayaknya turun, jadi tahan dulu gitu. Betul. Jadi memang sekarang Iya. kan kalau kita lihat tadi saya lihat itu harganya sudah 1,1 M. Jadi harganya ya. Iya, Kalau iya. dulu misalnya mbaknya pernah beli di tahun 2017 dengan harga cuma berapa puluh juta, Iya. kalau sekarang kan sudah berkali-kali lipat gitu ya. Wah. Nah, kenaikan itu terjadi karena memang ada hukum penawaran dan permintaan di situ. Oke. Jadi ada yang menjual dan membeli. Membeli. Nah, kenapa bisa harganya naik? Karena kan dipengaruhi oleh situasi global politik gitu ya. Itu juga ada faktornya begitu. Faktornya, iya. Nah, kembali lagi tadi, kenapa masyarakat itu kadang-kadang tergiur ya Iya. ke kripto gitu ya? Karena gini, karena memang ada pola yang mengarahkan masyarakat ini untuk berinvestasi di kripto ini untungnya tuh beratus% gitu. Iya. Ya, jadi itu yang membuat orang tergiur gitu. Jadi bisa dibeli berapa saja. Iya. Misal, wah, bukannya kan satu koin Bitcoin itu kan Bitcoin, 1,1 miliar Iya. gitu ya. Tidak kita harus membayarkan 1,1 M. Iya. Tapi kita bisa membeli berapa 0,0000 0,00 Bitcoin gitu kan. Bitcoin, Kan harganya berapa kan gitu kan. Nah, itu yang bisa orang beli. Nah, kemudian ditambah lagi diarahkan ini akan di tahun ini di kapan waktunya akan bisa meningkat harganya. Nah, kemudian diarahkan lagi, coba Bapak beli di tahun kemarin. Sekarang punya segini. Segini. Nah, itu yang jadi menarik ya. menarik. Menariknya Memang di situ. sebenarnya itu fakta. Iya. Cuman ada oknum memanfaatkan situasi itu, informasi itu, kemudian dia mengumpulkan dana masyarakat tadi yang tergiur itu Iya. untuk dikumpulkan ke pribadinya. Oh, berarti ada apa namanya kayak semacam orang-orang jadi investasi ke kita, Iya. kita yang mainkan. Iya, kita yang mainkan. Jadi sisa gitu. persen gitu dibagi. Nanti di orang oknum ini akan memberikan persentase yang fix gitu. Iya. Nah, itu yang agak sudah mulai salah di situnya. Tapi Pakai kalau pihak ketiga kayaknya. tapi kalau misalnya tadi kan saya bilang di sini di awal tuh kan diperdagangkan. Diperdagangkan. Nah, kalau diperdagangkan kita yang jual beli. Iya. Di platform misalnya contohnya Iya, Indodax ya kan. Indodax, Kapan kita beli, kapan kita jual, kita yang punya otoritasnya di situ. Jadi sebaiknya main sendiri aja. Ya kita berdagang di Berdagang situ. sendiri Iya, ya. kita lihat situasi politik. Oh, ini kayaknya nanti di ini kita lihat kan ada chart-chartnya. Iya. Itu bisa kita analisis chartnya gitu kan. Oh, ini kelihatan ini support dan sebagainya dan resistennya ini kelihatan. Itu technical analysis. Nah, tapi
yang oknum tadi itu dia tidak mengarahkan yang si investor ini untuk belajar technical analysis gitu, tapi dia mengarahkan untuk uang itu disetor ke saya misalnya ya, itu nanti saya yang mainkan, nah tapi saya janjikan return dengan fix itu loh. Iya, Nah sekian itu yang persen dari sekian persen. Itu yang sudah mulai salah. Itu Tidak- yang banyak masalah di situ, karena kan dia tiba-tiba yang saya lari nih. Iya, Ya. betul. Nah ini cara konvensional. Iya. Saya misalnya ketemu sama mbaknya, saya iming-imingi yang sudah salah tadi, nanti akan misalnya bisa nanti di minggu depan dapat sekian persen begitu, fix itu. Fix, Itu iya. konvensional ya mbak Iya, ya, iya. itu menipunya konvensional. Nah kalau sekarang canggih mbak, saya punya aplikasi sendiri. Oke. Aplikasi sendiri itu nanti saya arahkan nanti mbaknya untuk masuk ke aplikasi itu dengan menggunakan kode saya. Oh, jadi bisa bisa kita lihat ya. Bisa kita jadi mbaknya seolah-olah terdaftar di dalam aplikasi itu. Oke. Aplikasi itu sudah bukan yang resmi ya. Dia memang dia buat sendiri aplikasinya seolah-olah kelihatan tuh perdagangan, tapi itu bukan yang realnya. Dia bisa bergerak dan pokoknya meyakinkan. Meyakinkan ya. Nah, kita masuk, saya masuk ke aplikasi itu, yang dimana aplikasi biasa itu dari luar negeri. Iya. Saya mempromosikan kepada mbaknya, Iya. tapi menggunakan kode saya. Oke. Nah, ketika nanti mbaknya masuk, saya dapat untung. Oh, bisa Bisa gitu. Jadi member get member ini yang gini. member ya. Iya, jadi kayak seperti MLM gitu loh, Iya, Mbak. iya. Nah, ini kan polanya udah canggih gitu. Kira Oke. seperti itu. Tapi aman itu. Apa sudah masuk ke OJK juga atau seperti apa? Nah, Mbak? ini nanti kita masuk ke rumah OJK ya. Rumah OJK, Sejauh iya. mana sih OJK tuh bisa mengawasi kripto gitu ya. Nah, tadi kan saya bicara mengenai pola-pola yang terjadi di masyarakat. Iya, Gitu ya. itu Nah, dia. pola-pola yang terjadi di masyarakat itu ya seperti itu, Mbak. Banyak masyarakat Yang menjadi- memanfaatkan ya. memanfaatkan situasi orang yang tidak tahu, bahkan sampai uang yang dia berikan itu adalah uang yang memang dari hasil mana hasil, gitu, betul. hasil ternaknya segala macam, bahkan Karena sampai puluhan juta ya. bahkan sampai ratusan. bermiliaran. Waktu itu Oh. kami di OJK pernah menerima pengaduan sampai 1 miliar. Baik. Habis ya bukan Iya, 1 miliar sekali kasih, tapi dia bertahap. Bertahap, tapi habis terus. Habis dia totaling habis gitu. Jadi memang itu yang menjadi masalah ya. Jadi orang tidak tahu sebenarnya cryptocurrency ini apa gitu. Iya. Cryptocurrency apa. Jadi mesti dipahami dulu. Dipahami dulu nih. Baru ikut gabung mainkan. Ya, sama kayak kita main saham. Iya. Kita punya saham ini. Iya. Terus kita kapan jual belinya kan kita handle sendiri Kita kan. handle sendiri. Ya, kita masuk ke dalam sekuritas, kita punya akun, password, kita dagangkan. Tapi memang biasanya kalau kita main misalnya di Indodax ini, kita sudah masukkan modal. Ya. Itu bisa habis, Pak, atau seperti Nah, apa? nah ini dia, ini bagus pertanyaan Mbak. Jadi kita bukan mendepositkan namanya. Jadi kita ini gini, bukan berarti kita masuk ke dalam masukkan sejumlah uang maka akan otomatis akan habis, bukan gitu. Jadi platform kripto Iya. yang di bawah pengawasan OJK yang pada umumnya memang itu kita beli koin di situ di pedagang kripto tadi itu ya. Kita tinggal pilih koin apa. Banyak pilihan Dari koinnya. negaranya ya. Enggak bukan basis enggak berdasarkan negara tapi koin apa? koin apa? Oke. Misalnya kita mau beli Bitcoin dengan harga 1,1 M. 1 M ya. Ya kita terserah mau beli satu koin dengan harga 1,1 M atau beli cuma berapa sekian persennya. Sekian persen Nah, ya. atau mau beli saya nggak mau beli Bitcoin, saya mau beli misalnya contohnya Ethereum misalnya harganya 30 juta. Kita beli cuma sekian duit. Ya tergantung berapa uang kita. Nah, ketika kita mau beli, kita masukkan sejumlah uang dari uang kita tuh dari rekening bank terkonversi ke Indodax itu masuk ke misalnya dalam Indodax, misalnya. e-wallet kita, dompet digital kita. digital, ya. Ah, itu masuk, itu belum posisi dagang ya, Oke. masih dalam posisi dompet di situ. Masih dompet. Kita punya dompet di situ. Iya. Nah, barulah kita akan membeli itu koin. Contohnya misalnya kita beli Bitcoin. Nah, akan dari dompet digital itulah kita akan diambil uangnya. Diambil.
Nah, tapi tentunya Indodax dapat fee-nya dari situ. Setiap kita beli koin pasti ada adminnya gitu. Adminnya, iya. Kalau bahasa kriptonya gas fee namanya Oh, dia. gas fee, Gas iya, fee iya, namanya iya, dia. iya. Nah, kalau di bahasa awamnya admin. Admin. Nah, demikian juga kita menjual. Jadi jual beli Jual beli kita dipotong admin. Bahkan sekarang udah ada sedikit pajaknya. Kalau kita mau withdrawal, mau kita Iya, ambil semuanya, withdraw, iya. itu ada pajaknya. Oke. Nah, kita mau beli itu kan kita harus tunggu momentum nih. Biasanya kita membeli dengan pengennya harga murah. Ya, kita tunggu turun dulu harganya. Nah, kita mau tunggu itu kapan? Oh, itu dia. Nah, itu namanya technical analysis. Oh. Kita harus tahu nih, lihat. Harus tahu. Kita lihat baca grafiknya, kemudian kapan ini momentumnya. Oh, ini misalnya Donald Trump akan mau melakukan perang di sini. Nah, kan itu kan berpengaruh kepada nanti mata uang, kemudian saham, berpengaruh kepada cryptocurrency juga gitu. Ada pengaruhnya, banyak faktor. Nah, biasanya orang menunggu momentum. Momentum ya. Nah, beli harga murah, jual Iya, harga tinggi. Harga tinggi. Nah, iya. gitu. Jadi itu yang pola sederhananya. Iya, jadi mesti beli dulu harga murah, kita tunggu kapan naik harganya baru Kapan? dijual. Nah, kita nggak tahu kapan harga naik. Itu dia. Ya gitu kan. Makanya orang namanya kalau sudah namanya pedagang, dia tahu nih Iya. momentum apa yang akan terjadi. Iya. Bahkan dia bisa prediksi dari pemberitaan atau dia melihat dari grafik chart, itu ada ilmunya juga. Ada ilmunya juga. ya. Iya, begitu. Itu sih yang Iya. harga. Nah, kemudian OJK nih. Di mana OJK mengawasin? OJK saat ini mengawasi di pedagangnya. Di Pedagangnya supaya tidak terjadi penipuan di situ. Jadi ketika saya mau buat toko jual koin tadi itu, nah saya harus daftar ke OJK. Saya sebagai pemilik Iya. toko. Iya, pemilik toko. Jadi kita harus ikuti itu syarat-syarat yang OJK keluarkan. Iya, begitu. supaya Iya. lebih valid lagi, lebih aman lagi ya, Pak, Iya. ya. Dulu waktu ini kan sekarang kan kita baru terima ya, Mbak, pengawasan kripto. Yang dulunya itu bukan di OJK ngawasin. Dulu tuh yang ngawasin Bapepti, Kementerian Perdagangan. Perdagangan. Iya. Jadi memang ini sekarang ke OJK semua berdasarkan dengan undang-undang. Oke. Gitu sih. Iya. Nah, ini apakah kripto ini merupakan alat pembayaran ini, Pak? Kalau kripto itu tadi ya, kripto itu kan sebenarnya kan komoditas digital. Digital, baik. Memang di beberapa negara itu sudah bisa dilakukan sebagai alat bayar. Misalnya kalau nggak salah di negara Eropa, saya lupa negaranya apa, dia membeli barang itu dia membayar pakai Bitcoin. Jadi ketika kita punya koin, Iya, kita itu udah pasti kita punya dompet digital. dompet digital. Iya. Oke. Dan kita punya ada namanya alamat address. Pokoknya itu unik. Setiap kita punya koin, kita punya alamatnya gitu. Alamat koin Addressnya, kita yang koin. ada di Bitcoin itu. Seberapa banyak orang punya Bitcoin, seberapa banyak itulah alamat yang ada Yang gitu. ada. Jadi unik dia. Nah, pertanyaannya bagaimana cara transaksi jual alat bayar? Jadi gini, saya mau beli handphone. Jadi nanti ada mungkin alatnya di toko itu, tinggal nanti saya scankan saja iya. atau saya input alamat saya ke situ. Dia ngambil dari Alamat. situ. Nah, nanti saya inputkan alamat saya, Iya. nanti akan diambil sebagai berapa persen atau Bitcoin yang diambilnya sesuai dengan harga barangnya. Gitu. Oh, ini harga handphonenya 0,00001 Bitcoin. Iya, 1 Bitcoin. Nah, iya. itu berarti kan berapa harganya gitu. Iya. Nah, itu baru setelah kita input barulah terjadi transaksi. Terjadi transaksi. Nah, di Indonesia Iya. itu tidak menjadi alat bayar. Nggak bisa ya. Nggak bisa, tapi diperdagangkan boleh. Oh, diperdagangkan. Diperdagangkan. Jadi hanya perdagangan saja. Oh, lewat Jual beli.
ininya ya, aplikasi itunya ya. Aplikasi dia Indodax itu Aplikasi itu kan Indodax ya. hanya sebatas itu saja. Tidak menjadi alat bayar Iya. gitu. Tapi kalau ketika sudah di withdraw tadi kita tarik Kan sudah di rupiah. sudah jadi rupiah. Iya. Itu bisa. Itu udah pasti, kita udah punya Udah masuk ke pasti. rekening kita kan. Iya. Tapi kalau misalnya masih di dalam bentuk itu tadi Iya, Bitcoin. itu nggak bisa menjadi Tidak bisa. transaksi jual Oke. beli gitu. Iya. Nah ini ya kan sebenarnya orang masyarakat belum banyak tahu. Belum banyak tahu karena orang lihat, ini main apa grafik kan banyak yang di handphonenya terus ditatap lagi. Apakah aplikasinya benar-benar aplikasi yang bergerak real time kan kita nggak tahu. Itu dia. Memang harus ada yang betul-betul aplikasinya memang ini ada juga yang tidak Banyak. standar, Banyak, tidak sesuai. Banyak. Jadi ini kalau kita berbicara aplikasi ya, aplikasi pedagang ini, dulu sebelum beralih ke OJK, itu banyak aplikasi-aplikasi kripto yang hilang. Iya. Kita saya sebagai investor beli ya, saya tanamkan uang saya masuk ke dalam dompet digital, saya beli Bitcoin di situ. Kan berarti kan uang saya masuk ke aplikasi itu, Ke aplikasi ya, dompet betul. digital itu kan. Nah, bagaimana kita yakin bahwa aplikasi itu akan sustain Iya, tetap ada tetap gitu? ada. Kita nggak ada keyakinan di situ. Iya. Jadi makanya ada regulator harus yang mengawasi itu. Jadi ketika saya beli misalnya Bitcoin ya di aplikasi pedagang yang tidak terdaftar OJK, itu bisa saja nanti hilang Jadi uangnya. hilang. Karena aplikasi langsung diambil kan. Karena uangnya kan masuk ke dalam aplikasi itu, tadi kan. Iya, link juga ya, Pak ya. Masuk ke semua situ. Ini Jadi- bagaimana masyarakat bisa tahu apakah ini linknya atau aplikasinya sesuai, Nah. resmi atau tidak? Nah ya kalau itu kita bicara mengenai kanal pengaduannya. Kalau karena memang OJK itu mengawasi kripto, dalam hal ini pedagangnya, pastikan bahwa kalau mau berinvestasi di kripto, itu pastikan pedagang itu memang terdaftar di Dewasa OJK. Itu bisa melalui nanti cek di situs OJK atau di WhatsApp kami. WhatsApp kami itu di 081 Iya. 157 157 157. 157. 157 3 kali. Jadi tinggal di WA saja. Di WA saja. Namanya misalnya Mau dicek ya. apa gitu ya, misalnya ABC gitu. Akan muncul situ ditanggapin apa gitu. Oke. Wah, sangat menarik juga ini. Nah iya memang sedikit agak rumit ya. Rumit kalau Ini ini kalau ya, nggak tahu. Kalau nggak tahu betul. Nah ini kita aja penjelasan saya mau coba sederhanakan, Iya, tapi agak susah menyederhanakannya karena memang hal yang baru Iya. dan kemudian teknologi baru Bu. Karena kita belum berbicara mengenai blockchain-nya. Nah blockchain itu teknologi. Teknologi lagi. Kayak kan? Iya, iya. Bagaimana Bitcoin itu bisa berjalan itu atas dasar dari teknologi itu. Nah teknologi itu namanya blockchain, itu yaitu ilmu kripto lah sama kriptografi. Jadi jangan langsung mau main, langsung mau ini ya tanam modal terus tanpa dianalisis dulu, Nah, kalau harus kita dikenali bicara- dulu. betul. Iya. Nah ya mungkin di tahap ini kita bisa tahu apa itu kripto. Kemudian kalau mau berinvestasi di dunia kripto pastikan memang pedagangnya itu ada di bawah pengawasan OJK. Pengawasan OJK. Ya, karena kita masih mengawasi pedagangnya Iya. di tokonya itu. Nah, belum kepada issuer. Nah, issuer itu apa, Bu? Issuer itu adalah yang mengeluarkan itu koin. Oke. Nah, kan kita kan hanya mengawasin tokonya nih. Iya. Kan berbagai macam koin. Nah, kita belum masuk kepada siapa yang mengeluarkan koin itu. Nah, dulu pernah ada kasus. Iya. Dulu banyak orang tertipu. Bukan tertipu ya. Ya, mungkin tertipu lah begini, Bu ya. Orang beli koinnya masuk ke Indodax. Iya. Ya, koinnya masuk Indodax, tapi koinnya yang dibuat oleh salah satu artis. Iya. Namanya ASICS. Iya, ASICS. Iya. ASIC punya artis namanya Anang Hermansyah itu. Dia buat itu, koin itu. Dilistingkan, dimasukkan ke dalam Indodax. Orang banyak beli, oh ini kan artis nih, karena dia mau buat proyek, ini menguntungkan Iya. gitu ya.
harganya naik kan, orang banyak beli kan harga naik tuh. Harga naik, chartnya naik. Nah, tiba-tiba beberapa kemudian turun harganya. Turun harganya. Kenapa? Bisa saja itu, mohon maaf, itu awalnya diambil gitu. Diambil Ya, yang ada yang punya apa ya? Ada yang mengambil lari uangnya bisa. Makanya OJK akan ke situ. Jadi jadi gini, misalnya ibu nih, saya nih ya, saya mau masukkan koin saya, namanya koin Melton misalnya. Iya. Selain saya memasukkan koin saya mempublikasi bahwa saya punya proyek. Namanya white paper itu. Iya. Orang bilang white paper tuh. Oh ini dibaca orang nih. Oh ini proyek bagus nih ke depannya nih, bla bla bla. Oke, saya beli lah koinnya Melton gitu. Oh iya, orang jadi banyak yang tahu nih. Jadi Makanya- akhirnya lebih tergiur juga mau beli. Makanya kenaikan harga koin itu karena ada komunitas. Nah. Berarti diatur juga, Kak. Nantinya Gitu ya? kita akan mengatur ke situ. Jadi ini pastikan memang koinnya ini memang punya kredibilitasnya. Siapa yang mengeluarkan? Pokoknya ada syarat gitu. Dulu itu ya mungkin sekarang ya Mas ya. Siapa saja bisa Iya. buatkan itu koin dengan teknologi dia, mungkin dia bisa baca program komputer. Iya. Nah, itu bisa muncul tuh koin. Insyaallah. Nah, atas nama siapa saja bisa. Nah, nanti dengan iming-iming saya punya proyek ini dan sebagainya, orang percaya, apalagi di artis. Pasti percaya. Percaya gitu kan. Oh, artis ini punya koinnya. Wih, Iya. bagus nih. Iya. Akhirnya kita begitu, pada akhirnya koinnya harganya Langsung rungkat. Anjlok. Tadinya harganya misalnya satu koin harganya 10.000, tiba-tiba tinggal 100 rupiah. 100 rupiah. Nah, kan coba. Langsung. Orang kan sudah beli yang 10.000 tuh di atas iya, itu harga 100 rupiah sekarang. Bagaimana tuh? Kan nyangkut di atas tuh. Jatuh 9.000 sekian. Iya, 9.100 minus. Minus. Nah, gitu kan Bu. Jadi ya yang hal-hal seperti itu terjadi. Iya. Belum lagi kita bicara mengenai investasi bodongnya lagi. Banyak macam. Banyak macamnya ya. Ya luar biasa. Nah kemudian ini dalam setiap berinvestasi kan tadi banyak macam risiko yang kita hadapi Iya. pastinya. Nah kira-kira risiko apa saja ini bila memang kita menggunakan instrumen investasi kripto? Iya. Iya. Kalau kita mau berinvestasi di dunia kripto itu pasti berhubungan sekali dengan teknologi ya. Oke. Bukan kita berinvestasi emas, beli di toko emas, jual, beli dan sebagainya kayak Iya. gitu. Karena ini memang fisiknya tidak ada. Ya ada serba digital. Serba digital. Tapi memang lagi tren Kak. Karena memang tadi ya kita bicara mengapa itu tren kan. Nah, ini kita sekarang bicara mengenai resikonya. Kalau kita bicara resiko, pastikan memang kalau kita beli kripto itu pastikan tokonya itu memang terdaftar di awasi OJK. Pastikan dulu. Pastikan dulu. Ya kalau memang karena kan kita punya regulasi peraturan Iya. di mana toko itu harus comply terhadap itu. Nah, pastikan itu. Kemudian pastikan HP kita kan HP kan basisnya kan HP gitu ya, atau bisa juga laptop ya. Pastikan gadget kita itu tidak terkontaminasi dengan virus karena kan rentan dengan kejahatan cyber ya. Ya. Jadi kalau kita sering mengklik-klik link di internet itu kan kita nggak tahu apa nanti masuk ke dalam handphone kita, kemudian masuk ke dalam toko yang kita belikan kripto itu. Nah itu yang menjadi masalah, bisa disusupi di situ. Nah karena itu yang menjadi poin permasalahan yang kami sering lihat gitu ya. Nah kemudian resiko terhadap ini Bu, pasar ya, karena memang ini berhubungan dengan jual beli, penawaran dan permintaan, itu kan pasti kan harganya fluktuasi ya. Iya. Berbeda dengan saham. Saham itu kita beli saham A di perusahaan A. Kenapa kita yakin? Iya. Contohnya saya mau beli saham Unilever misalnya. Iya. Kenapa saya yakin beli saham Unilever? Karena Unilever itu banyak produknya. Banyak produk laris manis juga ya Di produknya, toko-toko misalnya. toko semuanya Mas. Pasta gigi, sabun Iya. segala macam. Sejauh itu produk tetap digunakan masyarakat, harga sahamnya tetap masih Masih fantastis, fantastis. masih bagus gitu. Kalau kripto tidak seperti saham, Iya. jadi hanya kepercayaan kita. Iya. Oh ini naik nih segala macam. Terlepas itu nanti dia punya proyek apa di dalam kripto itu, Iya. gitu kan? Nah itu yang menjadi resikonya, kita harus tahu nih bagaimana itu terjadi. Makanya itu fluktuasi sekali, bisa untung sesaat,
buntung langsung bisa juga. Bisa tiba-tiba buntung. Iya, ya, itu risiko. resikonya begitu kan. Jadi memang kita harus apa ya, harus pintar juga kalau kita mau berinvestasi di kripto, itu pakailah uang yang uang dingin katanya. Jangan uang keseharian kita tanamkan ke situ. Ketika ada permasalahan, kita nggak ada lagi nih uang kebutuhan hidup. Berarti dana yang tidak untuk digunakan seperti ya, apa kalaupun ya. hilang kita nggak ada masalah. Ya, gitu itu sih. dia. Jadi memang berbagai macam resiko kita harus ketahui lah. Ya. Kira seperti itu sih, Bu. Iya, jadi tapi ini beberapa tahun terakhir ini yang memang sangat jadi tren juga ini ya untuk bermain kripto, bahkan di kayak semacam ada kebanggaan juga, saya main kripto ini. Ya, karena memang namanya keren ya, Iya. kripto kan gitu kan. Tapi dia nggak tahu nih bagaimana resikonya, teknis segala macam. Karena tadi ya kata kalau bahasa orang itu sekarang FOMO ya. Fear out, missing out gitu ya. Saya takut nih kalau kehilangan itu gitu ya. Momentum itu. Gitu. Ya karena kan tadi gaya-gayaan segala macam gitu ya. Nah, karena memang kripto ini lebih banyak risikonya. Kemudian mengapa itu bisa menjadi tren? Ya gimana ya? Tadi ya karena memang ketidakpahaman, kemudian orang ikut di situ, tren-tren itu muncul gitu ya. Ya karena tadi tadi ya uang tadi yang dipakai bukan uang dingin ya. Bukan uang dingin. Nah itu ya dia semua uangnya ada masuk ke situ semua. Akhirnya bisa jadi stres juga. Itu pertama sih, Bu ya. Itu dari internalnya gitu ya. Ada lagi faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah influencer. Influencer ini banyak sekali. Nah, influencer itu kayak seperti apa ya, yang bukan menawarkan, kayak seperti mengedukasi bahwa mengarahkan ya dinya ya. Salah satu influencer terkenal yang kalau kita tahu di TikTok itu banyak ya, laki-laki gitu kan, dia mengedukasi keuangan. Tapi pada faktanya dia juga menawarkan kelas di dianya, dia punya kelas. Betul. Nah, di kelas itu dia mengarahkan untuk beli satu koin. Satu koin dari akunnya Yang dia punya. Dia punya koin. Dia mengarahkan untuk beli situ. Rupanya koinnya itu tidak menguntungkan lah begitu ya. Harganya tidak naik dan sebagainya, menjadi masalah di situ. Nah, sekarang kan menjadi banyak pemberitaan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana sih OJK menanggapi hal itu? Nah, kami sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan influencer. Oh, jadi ada aturannya juga Ada mereka. aturan sekarang. Berarti bisa kena pidana juga ya kalau misalnya. Nanti ada kena itu sanksi lah. Sanksi, gitu ya. iya. Sejauh dia mengedukasi keuangan, yang dimana misalnya dia mengarahkan satu produk keuangan dan kemudian menjanjikan return yang fix dan kemudian menjadi masalah, nah itu dia nggak boleh. Itu ada aturannya juga. Gitu sih. Okay. Sampai ke situ, Pak. Iya, baik Pak Melton, sebentar kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang saat ini. Ramadan 1447 Hijriah segera tiba. Radio Republik Indonesia mempersembahkan Pekan Tilawatil Quran RRI 2026. Kategori lomba Tilawah terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka 9 hingga 16 Februari 2026 secara online melalui Linktree/PTQ RRI 2026. Kategori tausiah, tahfiz dan tartil sensorik netra perwakilan Korwil RRI. Syarat peserta usia 17 sampai 30 tahun, khusus tartil sensorik netra hingga 35 tahun, belum pernah juara pertama PTQ RRI nasional, memiliki identitas diri serta email atau WhatsApp aktif. Perekaman dan pengiriman video lomba 17 sampai 23 Februari 2026. Dilanjutkan penilaian online 18 hingga 24 Februari 2026. Grand Final Nasional digelar 27 Februari 2026 di RRI Jakarta. Dan puncak acara Anugerah PTQ RRI 2026 di 28 Februari 2026. Pekan Tilawatil Quran RRI 2026. Daftar sekarang dan jadilah generasi Qurani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan
Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Perompak Makassar. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di pagi jelang siang hari ini. Nah tadi sudah banyak kita bahas tentang resiko kripto ya, dan juga tentang penjelasan kripto. Nah kali ini kita dengarkan lagi ya sahabat budaya bahwa kita perlu tahu ya tentunya apakah kripto ini terdaftar dan diawasi oleh OJK ini. Ya. Gimana ini Pak Milton? Ya. Ya. Jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang kripto ini sudah masuk ke dalam pengawasan OJK ya. Yeah. Karena memang ini peralihan dari regulator sebelumnya. Karena kripto itu diawasi oleh Bapepti, Kementerian Perdagangan. Yeah. Karena ada undang-undang penguatan sektor keuangan atau yang kita kenal dengan undang-undang P2SK, itu sekarang beralih nih ke OJK pengawasannya gitu. Jadi kita tuh kan mengawasi sektor perbankan, sektor industri keuangan non bank seperti asuransi, pembiayaan dan sebagainya, serta pasar modal. Jadi 3 sektor Bu. Nah itu berdasarkan undang-undang OJK. Kemudian ada namanya undang-undang Omnibus Law sektor keuangan atau dikenal dengan undang-undang P2SK. OJK diberikan lagi sektor baru nih yang kita awasi. Salah satunya itu cryptocurrency. Jadi yang itu menjadi tantangan bagi kami untuk mengawasi sesuatu yang memang ini lagi happening ya di dunia ini gitulah. Terus apalagi karena orang melalui digital ya, jadi semua bisa gunakan tanpa agak sulit juga untuk kita mau mengawasi sampai tapi gini, kalau kami itu membatasinya itu kepada tadi kan kita masih di dalam tataran tokonya, ya pedagangnya begitu ya. Nah, kami membatasi tidak semua orang bisa masuk ke dalam investasi itu. Ada syaratnya juga. Syaratnya itu ya pasti tadi dia memiliki kedewasaan yang dibuktikan dengan KTP yang berusia 17 tahun. Iya, karena biasanya anak SMP juga sudah bisa main kripto ini. Iya, karena itu ada aplikasi di luar, Bu. Toko penjual pedagang itu yang di luar itu dia tidak memverifikasi itu gitu. Kita kan melihat itu kan. Jadi ini kita ada syarat yang harus kita berikan kepada pedagang, di mana nanti masyarakat itu tidak semuanya bisa masuk ke situ, tapi ada batasan-batasan tertentu gitu ya. Syarat administrasi lah kayak seperti itu. Harus usia 17 tahun, kemudian punya KTP, paspor, dan kemudian pastinya kita edukasi juga bahwa itu uangnya jangan menggunakan milik dari dompet digital orang lain gitu. Jadi itu ada hal-hal yang harus kita berikan edukasi kepada masyarakat sebelum melakukan hal terjadi yang lainnya gitu ya. Nah kemudian pengaturannya OJK ini untuk memastikan bahwa kripto itu mendapatkan perlindungan konsumen dari OJK? Iya. Memang kemarin waktu kami mendapatkan amanah untuk mengawasi kripto ini, kami pastikan bahwa masyarakat atau konsumen ini dia memiliki proteksi. Ya, di dalam hal ini khususnya dalam data pribadi. Data pribadi ini kan sekarang kan di dunia digital itu sudah
sangat apa ya, sudah sangat memang wajib ya, Iya. wajib ada gitu ya dari data digital kita tuh KTP dan sebagainya begitu. Nah kami mengeluarkan ketentuan yang bahwa pedagang harus wajib untuk melindungi data pribadi dari si konsumen atau investornya begitu ya. Itu jangan disebar dan segala semacam. Itu ada ketentuan yang kami atur dan kemudian kalau itu terjadi permasalahan ada sanksi yang akan dikenakan. Gitu. Jadi memang sudah ada aturan yang mengatur itu. Iya. Nah, kan sudah sekarang jadi otoritas dari OJK ini tentang kripto. Iya. Ada tantangannya apa? Tantangan yang terbesar ini mengawasi kripto juga ini oleh OJK. Betul. Jadi kan tantangan yang kami hadapi itu memang pertama itu adalah kurangnya literasi keuangan masyarakat ya. Iya. Itu yang menjadi tantangan terbesar kami juga karena orang itu kan cenderung impulsif maksudnya gini, dia ada nih investasi bagus nih langsung situ gitu. Jadi benar-benar dia terdorong gitu, apalagi kalau kaum Gen Z dan milenial ini kan juga cenderung untuk apa ya, ingin mengetahui hal baru, bahkan mau pengen cepat cuan gitu. itu dia. Cepat cuan. Bahkan jadi malas pergi sekolah, itu yang ditunggu main kripto. Main kripto gitu. Oh, saya untung segini. Saya dulu pernah sih sebenarnya Bu. Kalau waktu itu kan saya tes itu di pedagang yang resmi ya. Jual beli dalam waktu kurun 1 hari lah gitu. Itu saya setiap transaksi untung 50.000, 50.000 begitu. Kan itu membuat psikologis kita jadi semangat ya. Mau dapat yang lebih besar lagi 50.000 kita dagangkan dapat 50.000 gitu kan. Nah ini menarik gitu. Jadi kadang-kadang di 1 hari itu bisa dapat mungkin sekitar 500.000 gitu. Nah ini kalau orang yang belum memiliki kecakapan literasi yang keuangan yang baik itu akan nanti bisa udahlah tanamkan saja uang kita semua situ. Beli semuanya gitu. Beli koin kan all in gitu kan. Didagangkan harganya merosot segala macam. Muncul masalah yang lainnya begitu. Itu yang kadang-kala literasi keuangan menjadi tantangan bagi kami. Berarti harus mentalnya juga dulu yang diperbaiki ya. Karena kita mengarahkan masyarakat harus cakap dalam literasi digital bahkan lihat apakah memang toko atau pedagang ini diawasi OJK gitu ya. Itu pertama kecakapannya dalam literasi begitu. Kemudian sikap impulsif tadi itu, FOMO dan sebagainya itu yang perlu harus diketahui. Banyak instrumen investasi lain, tidak hanya itu gitu. Karena memang tadi kripto ini menjadi menarik karena FOMO tadi. Ikut gaya-gaya semacam itu. Tapi kalau dia dilihat bahwa banyak risikonya, ya kalau dia paham mikir 2 kali juga. Ke situ investasinya. Gitu. Tapi sejauh ini selama OJK yang mengawasi banyak aduan atau seperti apa? Justru kami melihat trennya itu banyak pengaduan. Kenapa? Karena memang value added OJK itu lebih kepada pemberian layanan pengaduan. Jadi ketika orang memiliki permasalahan di sektor keuangan yang kami awasi dan dia mau berkonsultasi, kami kebetulan ada lain itu ya banyak sekali orang bertanya begitu, banyak bertanya. Apalagi yang terkait dengan kripto ini, ya bahkan kebanyakan pengaduan kripto yang memang yang terjadi karena pola yang tadi oknum tadi. Dia dijanjikan sesuatu, saya beli koin ini, kemudian saya masuk ke aplikasi ini, tapi tiba-tiba rungkat, lahir segala macam hilang. Terus bagaimana OJK bisa bantu sebagainya begitu. Itu kami selalu terima pengaduannya. Nah ini yang menurut kami tantangan terbesar itu adalah bagaimana memberikan literasi keuangan masyarakat itu bisa naik lah, upgrade lah gitu loh. Jangan teriming-iming. Jangan gitu. teriming-iming. Belum nanti kita bicara mengenai investasi berkodok umroh segala macam itu banyak sekali. Ternyata banyak sekali macam-macamnya. Memang sekarang banyak orang yang ingin berinvestasi, banyak juga orang yang seolah-olah kalau Anda investasi ke saya pasti luar biasa nanti hasilnya. Jadi dia kayak seperti memberikan iming-iming gitu ya. Iming-iming. Bahkan bukan tidak mengiming. Kalau kita tadi saya sempat singgung tuh investasi berkedok umroh itu polanya sama dengan harga murah.
Terus bisa berangkat tapi dia menggunakan cari orang lain gitu loh. Ya gitu kira seperti itu. Bu. Iya, banyak sekali bahkan investasi dengan cara selain umroh, selain ini juga jual paket-paket. Jual paket. Nah, itu banyak sekali ragamnya gitu. Banyak ragamnya, jadi kita harus hati-hati sebenarnya. Nah, bagaimana kita hati itu ya karena kita harus banyak baca literasi keuangan ya. Baca-baca begitu. Memang sekarang kan tantangannya itu kan sosial media itu kan informasi itu deras sekali ya, cepat sekali ya. Dan filternya tuh kadang-kala kita nggak ada filter bahasa kan. Iya. Kita harus tahu dulu nih mana yang benar mana tidak kan. Kan harus kedewasaan juga kita harus lakukan itu kan. Mana benar mana tidaknya kan gitu. Iya. Nah, ini apa yang disampaikan ini kepada generasi muda dan masyarakat terkait dengan kripto ini? Iya. Iya. Jadi memang pastikan bahwa jangan ikut-ikutan dulu lah. Jangan ikut-ikutan untuk investasi ke kripto yang memang tidak tahu nih resikonya apa begitu ya. Yang kita memang harus kasih kepada masyarakat itu pahami dulu deh. Kalaupun mau investasi ke kripto, itu pastikan pedagangnya itu memang di bawah pengawasan OJK, begitu. Kemudian pastikan juga karena banyak hal-hal yang sifatnya ya sekarang kan digital ya, bahkan nanti itu bisa beralih kepada judi online dan sebagainya, begitu. Ini harus hati-hati juga. Jadi makanya sebelum kesana pastikan dulu ini sudah di bawah pengawasan OJK pedagangnya, dan kami selalu mengedukasi masyarakat kalau mau investasi ingat konsep 2L, legal logis. Legal itu apa? Ya pastikan legalitasnya. Ada yang mengatur dan mengawasi. Logis pastikan imbal hasilnya masuk akal apa tidak. Nah kita selalu seperti itu sih. Jadi OJK ini perlu betul-betul harus selalu mengedukasi masyarakat ya. Iya. Nah kemudian tadi diinformasikan ya bahwa OJK itu terus mendorong literasi keuangan digital. Apakah fokus utama OJK Sulselbar ini dalam mengedukasi masyarakat terkait literasi keuangan digital? Iya, memang kami kalau melakukan edukasi itu tentunya kami selalu selipkan dengan informasi atau edukasi bagaimana mengelola uang ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kita mengelola uang kita supaya nanti sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan kepada keinginan kita, gitu ya. Jadi sekarang kita susah pilih itu, mana butuh, mana ingin. Sekarang kita kebanyakan keinginan daripada kebutuhan begitu. Nah itu salah satu bagaimana kita mengelola uang pribadi. Kemudian pastikan juga kita harus paham terhadap aktivitas-aktivitas yang kita rasa ini kayaknya banyak berpotensi meresahkan lah gitu ya. Nah itu dari cara kita banyak baca literasi keuangan seperti itu. Jadi harus lebih banyak baca literasi keuangan ya. Jangan FOMO gitu. Dan bisa juga dengarkan di Pro 4 ini yang kerjasama dengan OJK ya. Betul sekali. Oke baik, terima kasih. Ini Pak Melton sudah hadir ya di program acara Teras UMKM di Pro 4 RRI Makassar. Tentunya sudah mengenal kripto ya. Dan Anda juga bisa nonton melalui YouTube. Kalaupun tidak sempat dengar hari ini, lain waktu bisa dicek, dilihat lagi lewat YouTube-nya Pro 4 RRI Makassar. Baik Pak Milton, terima kasih banyak kebersamaannya. Selamat siang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.